Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zaki selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar manajemen di kelas AKS 1C yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas 1C ini walaupun secara online. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah dinanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Adapun materi yang kita presentasikan pada kali ini tentang financial management. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Di antaranya yang pertama Dwiana Wulandari dengan NIM 215221103, yang kedua Maulita Syafa Nur Aisyah dengan NIM 215221102, yang ketiga yaitu saya sendiri Muhammad Haris Ardiansyah dengan NIM 215221098. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi kali ini yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, masukan dari dosen pembimbing, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Pada penyampaian materi kali ini menggunakan video. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan berantakan dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Manajemen keuangan merujuk pada segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan terkait bagaimana cara memperoleh keuangan perusahaan, perencanaan manajemen keuangan pada susunan administrasinya. Di antaranya adalah menjaga arus kas, memaksimalkan imbal hasil, meningkatkan efisien, dan lain sebagainya. Manajemen keuangan mengacu pada perencanaan strategis, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha keuangan dalam suatu organisasi atau lembaga. Hal ini juga mencakup penerapan prinsip-prinsip manajemen pada aset keuangan suatu organisasi. Keuangan organisasi menyediakan bahan bakar berkualitas dan layanan rutin untuk memastikan fungsi yang efisien. Jika keuangan tidak ditangani dengan baik, organisasi akan menghadapi hambatan yang mungkin berdampak parah pada pertumbuhan dan perkembangannya. Seringkali organisasi memiliki departemen khusus yang menangani masalah keuangan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan manajemen keuangan. Apa sih tujuan manajemen keuangan? Tentunya ada beberapa tujuan tersebut. Yang pertama yaitu untuk memastikan pasokan dana yang teratur dan memadai untuk masalah tersebut. Yang kedua, memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham yang akan bergantung pada kepastian penghasilan, pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, ekspektasi pemegang saham. Yang ketiga, memastikan pemanfaatan dana yang optimal. Setelah dana diperoleh, dana tersebut harus digunakan semaksimal mungkin dengan biaya paling rendah. Yang keempat, memastikan keamanan investasi, yaitu dana yang diinvestasikan dalam usaha yang aman sehingga tingkat pengembalian yang memadai dapat dicapai. Yang kelima, untuk merencanakan struktur modal yang sehat dan harus ada komposisi modal yang sehat serta adil sehingga keseimbangan antara hutang dan modal ekuitas dapat terjaga. Yang keenam, memaksimalkan kekayaan perusahaan. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mengurangi resiko operasional. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu budgeting, adalah perencanaan keuangan atau anggaran dana perusahaan sehingga perlu direncanakan dengan baik dan matang. Yang kedua, auditing, adalah pemeriksaan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan. Yang ketiga, controlling, adalah pengendalian karena setiap kegiatan yang sudah dilakukan perlu adanya evaluasi keuangan. Yang keempat, reporting, adalah pelaporan setiap tahunnya yang berguna untuk menganalisis laporan laba rugi dan dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Maulita. Prinsip manajemen keuangan. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban hukum dan moral
yang melekat pada setiap individu, kelompok, bahkan perusahaan untuk memberikan penjelasan bagaimana dana dipergunakan. Nah, perusahaan ini harus bisa menyampaikan bagaimana dan untuk apa dana yang sudah diberikan dan digunakan oleh mereka. Hal ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pemberi dana, bahwa setiap pihak yang berkepentingan berhak mengetahui bagaimana dana yang telah digunakan. Kedua, ada konsistensi. Nah, prinsip manajemen keuangan, konsistensi menekankan pada bagaimana perusahaan untuk menjalankan strategi kebijakan dan sistem keuangan sesuai dengan yang harus direncanakan, serta tidak sering mengalami perubahan besar dalam rentang waktu yang pendek di suatu periode. Nah, konsistensi ini dari sebuah perusahaan untuk menjaga dan menjalankan rencana yang sudah dibuat bisa meningkatkan kepercayaan dari pihak yang diajak bekerja sama. Bahwa pendekatan keuangan yang tidak konsisten dari sebuah perusahaan menunjukkan bahwa ada manipulasi data keuangan yang dilakukan. Untuk yang ketiga, ada kelangsungan hidup. Maksud dari kelangsungan hidup ini, dalam manajemen keuangan, unsur kelangsungan hidup perusahaan haruslah dipertimbangkan dengan baik. Bahwa perusahaan harus mampu menyusun rencana keuangan yang menunjukkan bahwa ia bisa menjalankan rencana strategi untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Baik prinsip manajemen keuangan ini, kelangsungan hidup menekankan pada bagaimana kesehatan keuangan dari suatu perusahaan bisa terjaga. Untuk pengeluaran operasional bisa sesuai dengan dana yang ada, dan strategi perencanaan mengikuti besar dana yang dimiliki. Yang keempat, ada transparansi. Pengertian dari transparansi ini adalah modal utama perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan pihak lain yang akan diajak bekerja sama. Dan jangan pernah melakukan kebohongan atau menutupi kondisi perusahaan yang sebenarnya, karena hal ini malah semakin merugikan diri sendiri dan perusahaan. Bahwa perusahaan setidaknya harus terbuka mengenai aktivitas perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan. Penyediaan informasi terkait rencana ini, kegiatannya kepada orang lain dan berkepentingan, termasuk di dalamnya membuat laporan keuangan yang akurat, lengkap, tepat waktu, serta tidak dimanipulasi. Dan laporan keuangan ini juga harus bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk tahu tentang kondisi keuangan perusahaan. Bahwa prinsip manajemen keuangan ini pada intinya juga membutuhkan kejujuran dari orang yang terlibat dalam operasional perusahaan. Untuk yang ketiga, ada standar akuntansi. Standar akuntansi ini tepat dan sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan akan mengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Jika manajemen keuangan ini tidak ada dalam bagian perusahaan, bisa dipastikan kondisi keuangan di dalamnya akan karut-marut. Dan sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus mengikuti standar. Untuk itulah penting merekrut akuntan yang paham dan bisa menjalankan dengan baik prinsip dan sistem akuntansi yang digunakan di Indonesia ini. Yang keenam, ada integritas. Integritas ini perlu dimiliki oleh setiap individu yang berada di perusahaan yang mana ia ikut aktif melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Sebagaimana integritas ini juga harus ada pada laporan dan catatan keuangan agar keakuratan sebagai kelengkapan terjamin. Baik, yang terakhir ada pengelolaan. Manajemen keuangan ini yang tak kalah penting untuk dijalankan dalam suatu perusahaan
adalah masalah pengelolaan dana yang telah diperoleh untuk digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dan jangan sampai dana yang telah dimiliki tidak dikelola dengan baik, sehingga mendatangkan kerugian hingga mengancam operasional perusahaan, atau bisa disebut dengan kebangkrutan.